Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Pakar Broker Forex dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Oke, dan kali ini kita akan membahas hot news ya. Hot newsnya kali ini datang dari regulator di negara kita ya, regulator di negara kita yang tidak lain tidak bukan apalagi kalau bukan tentang Bapepti. Oke, nanti kita lihat hot newsnya seperti apa. Oke, jadi ada berita menarik dari Bapepti. Kita lihat di sini, sosok Dirjen Kemendak Indra Sariwisnu tersangka kasus ekspor minyak goreng ya. Ya, siapa itu Dirjen Kemendak? Nah, kita lihat di sini. Ya, sudah ada fotonya. Nah, di sini kita lihat Kejaksaan Agung menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan (IWW) ya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor atau crude palm oil atau CPO atau minyak goreng. Ya, siapakah sosok IWW? Ya, Detikcom menelusuri website Kementerian Perdagangan Selasa. Dari penelusuran, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dijabat oleh Indra Sariwisnuwardana. Jadi IWW di sini adalah Indra Sariwisnuwardana. Tercatat Indra Sariwisnuwardana berkantor di Jalan M. Ridwan Rais, Jakarta Pusat, Gedung Utama Kemendak, lantai 9. Indra Sari sebagai PLT, jadi PLT itu adalah pelaksana langsung tugas Kepala Bapepti. Jadi kepalanya Bapepti, ya, bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditas, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas. Indra Sari juga ternyata pernah diperiksa oleh KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan suap impor ikan di Perum Perindo. Di saat itu diperiksa untuk tersangka ex-dirut Perum Perindo Risyanto Suwanda. Tidak hanya itu, dia juga pernah diperiksa KPK terkait kasus suap impor bawang putih. Saat itu tersangka dalam kasus tersebut adalah Inyoman Damantra sebagai mantan anggota DPR fraksi PDIP. Dalam kasus ini ada 4 tersangka termasuk Indra Sariwisnu. Mereka adalah MPT selaku komisaris PT Wilmar, SMA selaku senior manager corporate, dan PT selaku general manager di bagian general affair. PT Musimas juga akan ditahan. Mereka ditahan selama 20 hari ke depan. Para tersangka diduga melanggar pasal 54 ayat 1 ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Selain itu, mereka diduga melanggar keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan di dalam negeri. Jaksa Agung Pak Burhanuddin mengatakan para tersangka diduga melakukan perbuatan hukum sebagai berikut. Adanya permufakatan antara pemohon dan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor. Dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat, yaitu A. Mendistribusikan CPO atau palm oil tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri. B. Tidak mendistribusikan palm oil ke dalam negeri sebagaimana kewajiban yang ada dalam DMO 20% dari total ekspor. Oke, itulah tadi berita yang sangat mengejutkan ya dari Kepala Bapepti ya, PLT Kepala Bapepti langsung yang ditahan, yang memang langsung dinyatakan sebagai tersangka ya. Dan dari sinilah kita bisa melihat bahwa bagaimana kinerja Bapepti dalam memberantas robot-robot trading ilegal yang menggunakan skema Ponzi. Robot trading ilegal yang menggunakan skema Ponzi ini sudah bertahan sampai bertahun-tahun. Nah, kenapa baru sekarang diberantas oleh Bapepti? Ya, kenapa baru sekarang baru dibekukan izinnya untuk merekrut member-member baru? Kenapa setelah banyak korban baru terjadi seperti ini? Baru mulai robot trading itu dibekukan oleh Bapepti untuk merekrut member-member baru. Kenapa tidak dari pertama? Padahal kita sudah tahu sendiri bahwa robot
robot trading itu seperti Net89, ATG, dan Dena Pro itu menggunakan skema Ponzi. Kenapa tidak ditangkap dari awal? Kenapa tidak dibekukan dari awal? Nah, disinilah kita lihat kinerja dari Bapepti, dan sangat disayangkan sekali ternyata kepala Bapepti langsung terlibat dalam proses ilegal dari ekspor minyak goreng, ya, seperti itu. Dan tentu saja kita tahu sendiri bahwa sebelum menjadi tersangka, Pak Wisnu ini sudah pernah hadir dalam rapat Komisi 6 dengan anggota DPR. Ya, Komisi 6 dengan anggota DPR RI, di mana Pak Wisnu sendiri di situ hadir sebagai tim ahli, ya, tim ahli karena dia adalah kepala dari Bapepti yang ingin membicarakan dengan Komisi 6 terkait dengan regulasi untuk robot trading dan kripto. Nah, di situ, dan pada saat itu banyak sekali anggota-anggota dari Komisi 6 DPR RI yang sangat mempertanyakan bagaimana kinerja Bapepti, termasuk diantaranya adalah Bapepti ternyata tidak mempunyai call center. Ya, mari kita lihat videonya. Nah, ini yang menjadi catatan kami. Bagaimana mungkin, ya, pelaku sudah ditangkap, ini sudah dinyatakan ditutup bermasalah, tapi masyarakat masih bisa bertransaksi dengan binomo ini melalui web, Pak. Nah, ini yang harus menjadi catatan pemerintah. Apa langkah pemerintah untuk mengantisipasi hal seperti ini? Ini udah jelas-jelas nih, si murah banget itu udah ditangkap. Ya itu temannya Martin di kampung itu. Udah ditangkap tuh Crazy Rich itu, Pak. Ya, udah ditahan. Asetnya disita. Tapi, mohon maaf, Pak, bisnisnya masih jalan ternyata. Masyarakat masih bisa mengakses. Nah, saya mau tanya nih, Bapepti apa langkahnya untuk mengantisipasi hal ini? Ya, apa mandul juga Bapepti kayak urusan minyak goreng, Pak? Bapak sebagai Bapepti yang membuat regulasi kaitan perizinan terhadap robot trading itu, saya pikir harus punya rasa tanggung jawab, minimum punya tanggung jawab moral terhadap kondisi-kondisi seperti sekarang ini. Kalau kondisi sekarang ini terjadi pembiaran oleh bapak-bapak, artinya bapak-bapak memang buat saya ikut bertanggung jawab dengan hal seperti itu. Ada pedagang di tempat kami, Pak, pedagang gorengan, dia sampai jual gerobaknya untuk bagaimana biar dia bisa berinvestasi di tempat itu, yang sekarang dinikmati oleh namanya Indra Kens, kemudian Doni Salaman dan sebagainya. Saya pengen cerita soal apa yang saya keluhkan ke Bapak tahun 2020. Saya tanya ke Bapak, saya betul nggak pernah WA ke Bapak? Ya, Pak. Bapak tidak balas sampai detik. Kita ini mitra kerja Bapak loh, Pak. Ya, mohon kami maaf. ini bukan, kenapa, Pak? Kebetulan kami waktu itu HP-nya ganti, Pak. Jadi sekarang saya tanya Bapak, masuk nggak WA saya, Pak? Waktu itu masuk, Pak. Pak, kami ini mitra kerja Bapak, Pak. Kalau kami saja Bapak tidak tanggapin, bagaimana dengan rakyat kami, Pak? Ya, itulah tadi sedikit cuplikannya dari cercaan para anggota Komisi 6 dari DPR RI kepada Pak Wisnu. Ya, dan di sini sangat disayangkan sekali bagaimana kinerja dari Pak Wisnu. Dan saya pun sendiri ingin mengomentari tentang apa yang telah dikatakan oleh Pak Wisnu. Nah, apa yang menurut saya sangat mengganjal dari Pak Wisnu? Oke, mari kita lihat. Ya, terima kasih, Pak. Jadi yang ketiga adalah mengenai binary option. Kalau ini benar-benar judi. Ini kan, ini golongannya kayak binomo, quotex, terus Olympic Trade, Okta. Okta ini ada Okta yang benar, ada Okta yang, nah ini modusnya. Ya, itu Okta yang nggak benar, Pak. Logonya sama. Ya. Ya. Kita sudah panggil, Pak, itu Okta. Itu memang, itu dia adalah binary option, Okta itu. Iya, kita sudah panggil, Pak. Dan kita sedang kerjasama dengan Kominfo. Jadi Kominfo selalu dia mau men-take down kalau ada surat dari kita. Jadi kita harus sering-sering patroli sebenarnya. Oke, saya di situ sangat menyayangkan sekali apa yang tidak diketahui oleh Pak Wisnu. Jadi saya mohon dengan sangat, semoga Pak Wisnu bisa mempelajari lebih lanjut tentang apa itu binary option.
Saya setuju dengan perkataan Pak Wisnu bahwa binary option itu adalah judi, yaitu binomo, kemudian quotex, dan all-in trade, ya, bukan Olympic trade tapi all-in trade, ya. Tetapi Pak Wisnu sendiri menyebutkan okta. Nah, okta itu ada okta FX dan ada okta investama berjangka, di mana okta FX itu adalah merupakan regulasi dari luar negeri, di mana dia terregulasi dengan Siprus. Anda bisa lihat review saya tentang okta FX. Kemudian okta investama berjangka itu adalah broker dengan regulasi Bapepti. Dan saya mohon dengan sangat Pak Wisnu, saya sampaikan kepada Pak Wisnu sendiri bahwa okta FX itu bukan binary option. Jangan karena dia tidak terdaftar di Bapepti, lantas Anda sendiri mengatakan bahwa okta FX itu binary option. Saya sangat menentang itu, Pak. Karena okta FX sama sekali bukan binary option. Okta FX dengan okta investama berjangka itu perbedaannya hanya di regulasi. Okta investama berjangka itu terregulasi di Bapepti secara lokal. Sedangkan okta FX itu dia terregulasi luar negeri. Anda mau mengatakan okta FX itu adalah ilegal? Ya memang. Okta FX itu memang benar ilegal. Tetapi ilegal itu berarti ilegal di Indonesia karena dia tidak terdaftar di Indonesia. Tetapi dia legal di negaranya. Karena okta FX itu merupakan broker dari Siprus. Nah, dia legal. Di negara Siprus itu dia legal. Jadi tolong Pak, saya mohon dengan sangat sebelum Anda menyebutkan sesuatu, tolong dipelajari dengan baik bahwa okta FX itu bukan binary option. Saya tekankan sekali lagi, okta FX bukan binary option. Sekalipun saya sendiri pernah bermasalah di okta FX, tapi saya ketahui bahwa okta FX itu saya bisa menggaransi bahwa okta FX itu bukan binary option. Kalau Anda mau mengatakan bahwa okta FX itu ilegal, saya setuju. Saya setuju dengan Bapak. Tetapi kalau Anda mengatakan bahwa okta FX itu adalah binary option, itu salah besar, Pak. Jadi saya mohon tolong dikoreksi dengan baik dan tolong dipelajari dengan baik. FBS, okta FX itu memang ilegal di Indonesia. Tetapi FBS itu bukan binary option. Ya, saya mohon dengan sangat mudah-mudahan Pak Wisnu bisa lebih mempelajari ini semua, mempelajari tentang broker dan bisa berkonsultasi dengan para ahli. Mungkin banyak orang-orang yang lebih ahli ya daripada saya. Ini saya cuma rakyat kecil yang ingin menyuarakan apa yang saya ketahui, dan itu menurut saya sangat tidak benar untuk itu. Jadi saya mohon dengan sangat mudah-mudahan Pak Wisnu bisa lebih memperkaya apa yang diketahui, memperkaya pengetahuan dengan mempelajari lebih lanjut tentang apa sebenarnya itu binary option dan apa-apa saja yang termasuk dalam binary option. Karena okta FX itu menggunakan MetaTrader 4 yang sama dengan yang dipakai oleh okta investama berjangka. Sama sekali bukan binary option. Ya, saya mohon dengan sangat Pak buat Pak Wisnu supaya bisa meralat ucapannya sehingga okta FX itu cukup Anda katakan bahwa okta FX itu ilegal. Ya, kalau Anda mengatakan okta FX itu ilegal, saya sangat setuju. Tetapi kalau Anda mengatakan okta FX itu binary option, saya sangat menentang itu, Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video kali ini bisa mencerahkan, dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan seperti biasa, silakan tulis di kolom komentar jika ada broker yang ingin saya review untuk Anda, maka saya akan masuk ke broker tersebut dan saya akan review secara mendetail. Dan ingat, selalu pilihlah broker sesuai dengan kebutuhan, jangan karena ikut-ikutan. Oke, sekian dan terima kasih. Salam pakar broker forex.